Salam hangat untuk Anda, para pendengar kami. Senang sekali bisa kembali bersama Anda dalam sesi bedah informasi kali ini. Halo, hari ini kita punya topik yang sangat relevan ya di zaman serba digital ini, etika dalam penerapan sistem informasi keperawatan atau SIK. Betul, ini persimpangan krusial antara teknologi canggih dan esensi perawatan manusia itu sendiri. Iya, sumber kita ini sebuah analisis mendalam yang mengupas tuntas dilema etikanya. Mulai dari setting rumah sakit yang kompleks ya, sampai ke layanan kesehatan di tengah masyarakat. Oke, jadi misi kita kali ini apa nih? Ya, intinya memahami tarikan-tarikan etis yang muncul itulah saat teknologi ketemu praktek perawat sehari-hari. Dan yang penting, gimana para profesional bisa mengambil keputusan yang tepat di tengah kerumitan ini, kah? Nah, itu dia. Ada satu gagasan menarik nih yang langsung muncul di awal sumber kita. Perawat kini bukan lagi sekedar pelaksana tugas, tapi disebutnya pekerja pengetahuan. Apa ya sebetulnya makna pergeseran ini? Mari kita telusuri bareng-bareng. Ya, pergeseran ini fundamental banget sih. Dari era industrial yang fokusnya mungkin lebih ke tugas fisik, kita masuk ke era informasi. Sumber kita ini pakai istilah Foundation of Knowledge Model. Intinya tuh, perawat sekarang secara aktif mengelola, mengolah, bahkan bisa dibilang menciptakan pengetahuan. Mereka jadi knowledge worker gitu, di garis depan perawatan. Oke. Jadi bukan sekedar katakanlah mencatat suhu atau memberi obat ya, tapi ada proses kognitif yang lebih dalam di situ. Betul. Dan pusat dari transformasi ini, ya jelas, Sistem Informasi Keperawatan atau SIK itu sendiri. Tepat. Dan penting nih buat kita ingat, SIK ini bukan cuma soal software atau aplikasi di komputer ya. Oh, bukan cuma itu? Bukan. Ini sebuah disiplin ilmu tersendiri yang menggabungkan ilmu keperawatan, informasi, komputer, bahkan ilmu kognitif. Komplit gitu. Wah, kompleks juga ya? Iya. Tujuannya ambisius, mengelola data, mengubahnya jadi informasi, terus jadi pengetahuan, sampai idealnya bisa mencapai kearifan atau wisdom dalam mengambil keputusan klinis. Kedengarannya sangat menjanjikan ya. Meningkatkan kualitas, efisiensi, keselamatan pasien, siapa sih yang nggak mau? Iya, betul. Tapi, disinilah sumber kita mulai menyoroti adanya semacam medan pertempuran nilai gitu. Medan pertempuran? Gimana tuh maksudnya? Ya, di satu sisi, ada dorongan kuat buat memaksimalkan manfaat, prinsip beneficence, lewat teknologi. Sistem yang lebih pinter, data yang lebih terintegrasi, kan bagus tuh. Tentu. Tapi di sisi lain, ada benteng pertahanan nilai inti profesi, kewajiban melindungi hak, privasi, dan martabat pasien. Oke. Ini menyangkut prinsip fundamental non-maleficence, jangan merugikan, dan autonomi, hormati pilihan pasien. Jadi pertarungan utamanya, gimana kita memanen manfaat teknologi tanpa mengorbankan jiwa kemanusiaan dalam perawatan. Wah, pertanyaan besar itu. Dan jawaban yang ditawarkan sumber kita gimana? Intinya, kita butuh kompas moral yang kuat. Teknologi itu kan alat ya, bukan penentu arah. Setuju. Makanya, kita perlu kerangka etika. Nah, analisis ini menyoroti dua pendekatan utama. Principalism, yang fokus pada prinsip etika biomedis klasik itu. Yang 4 itu ya? Iya, betul. Dan virtue ethics atau etika kebajikan, yang melihat karakter si pengambil keputusan, dalam hal ini ya perawatnya. Oke, jadi dua pendekatan ya. Yang pertama, menghormati otonomi atau respect for autonomy. Analisis ini menekankan, ini jauh lebih dalam dari sekedar minta tanda tangan persetujuan tindakan loh. Oh iya, gimana tuh? Untuk data elektronik, yang diperlukan itu informed consent yang otentik, pasien harus benar-benar paham data apa sih yang diambil, buat apa, siapa aja yang bisa lihat, dan setuju tanpa paksaan. Ada 3 kunci di sini. Disclosure, informasinya lengkap, understanding, pasiennya paham beneran, dan voluntariness, sukarela. Jauhlah dari sekedar centang kotak setuju yang sering kita temui itu kan? Wah, iya juga ya. Seringnya kan gitu, klik setuju aja tanpa baca detail. Nah, itu dia. Dan peraturan kayak HIPAA di AS itu bahkan secara hukum ngasih pasien hak buat lihat dan minta koreksi data medis elektronik mereka. Ini nunjukin betapa seriusnya hak otonomi atas data pribadi ini. Betul. Prinsip kedua, tidak merugikan atau non-maleficence. Kewajiban klasik lah ya, jangan menyakiti. Tapi dalam SIK,
cakupannya jadi lebih luas nih menurut sumber ini. Lebih luas gimana? Bukan cuma mencegah salah obat karena sistemnya error misalnya, tapi juga melindungi pasien dari bahaya pelanggaran privasi atau kebocoran data. Oh iya, kebayang sih. Data medis kan super sensitif ya. Kalau sampai bocor, dampaknya bisa finansial, sosial, emosional. Itu kan bentuk kerugian nyata juga. Iya benar. Lalu yang ketiga, kebalikannya, berbuat baik atau beneficence. Kewajiban aktif buat bertindak demi kebaikan pasien. Nah, di sini banyak teknologi SIK berperan langsung. Contohnya, Sistem pendukung keputusan klinis, CDS, yang bantu diagnosis. Terus Computerized Physician Order Entry, CPOE, yang ngurangi salah resep. Sampai layanan telehealth yang buka akses lebih luas. Semua ini kan upaya mewujudkan beneficence lewat teknologi. masuk akal. Terakhir, prinsip keempat, keadilan atau justice. Ini soal distribusi manfaat dan beban yang adil. Nah, disinilah isu digital divide atau kesenjangan digital jadi krusial banget seperti yang ditekankan analisis ini. Kesenjangan digital ya? Maksudnya gimana tuh? Pertanyaannya gini, apakah kecanggihan teknologi kesehatan ini bisa dinikmati semua lapisan masyarakat? Atau malah, memperlebar jurang antara yang kaya akses dan yang miskin akses? Waduh, Ini dilema yang pelik sih. Sumber kita menyoroti ironinya. Seringkali kelompok yang paling bisa diuntungkan teknologi, ini kayak lansia, warga berpenghasilan rendah, penderita penyakit kronis di daerah terpencil, justru mereka yang paling sulit mengaksesnya. kenapa gitu? Ya karena kendala internet, perangkat, atau mungkin literasi digitalnya kurang. Kalau nggak ada kebijakan afirmatif, SIK bisa aja tanpa sengaja malah memperburuk ketidakadilan kesehatan yang udah ada. Ini tantangan langsung buat prinsip justice. Jadi prinsip keadilan ini penting banget ya di era digital. Oke, selain keempat prinsip tindakan ini, tadi disebut ada sudut pandang lain. Etika kebajikan atau virtue ethics. Betul, fokusnya beda. Bukan pada apa yang harus dilakukan, tapi orang seperti apa saya seharusnya. Karakter moral perawatnya jadi kunci. Kebajikan apa aja nih yang jadi sorotan di era digital ini menurut sumbernya? Analisis ini menyoroti beberapa yang vital. Pertama, kepedulian atau caring. Ini tantangan besar. Gimana mempertahankan kehangatan hubungan manusiawi saat interaksi makin banyak di mediasi layar dan data? Iya juga ya, kadang jadi terasa dingin gitu. Nah, teknologi harusnya jadi alat buat memperkuat kepedulian, misalnya dengan membebaskan waktu perawat dari tugas administratif, bukan malah menggantikannya. Menarik. Lalu ada apa lagi? Ada kepercayaan atau trustworthiness. Ini fondasi hubungan pasien-perawat kan? Saat data paling intim kita dikelola secara digital, kepercayaan pada profesional dan sistemnya jadi taruhan besar. Pasien harus yakin datanya aman dan dipakai secara bertanggung jawab. Kepercayaan ini rapuh loh. Betul sekali, harus dijaga banget. Dan yang ketiga, kombinasi integritas dan kehati-hatian, integrity and conscientiousness. Ini menuntut perawat jadi sosok pekerja pengetahuan yang utuh. Cakap secara teknis pakai SIK, tapi juga punya integritas profesional. Maksudnya gimana tuh? Artinya, ya berani menolak permintaan tak etis. Misalnya disuruh bagi password, dia jangan mau. Jaga keamanan data. Dan yang paling penting, tetap berpikir kritis. Jangan sekedar jadi operator sistem yang pasif. Disinilah integritas sebagai knowledge worker itu diuji. Oke. Fondasi etika dan kebajikannya udah kita bahas ya. Sekarang gimana nih benturan nilai ini terjadi di lapangan? Kita mulai dari tatanan klinis, kayak rumah sakit, di mana rekam kesehatan elektronik atau RKE udah jadi tulang punggung kan? Iya, RKI ini tujuannya baik, tapi implementasinya yaitu memunculkan dilema pelik. Kita ambil isu privasi, kerahasiaan, dan keamanan data dulu ya. Boleh? Sumber kita ngasih contoh kasus hipotetis yang menarik nih. Sebut aja perawat Ellison. Dia lagi sibuk banget nanganin kondisi gawat darurat. Tiba-tiba ada profesor klinis yang lagi bimbing mahasiswa, perlu akses cepat ke data pasien buat diskusi kasus. Waduh, situasi sulit tuh. Iya, karena mungkin terdesak waktu atau nggak enak nolak senior, Ellison ngasih password akses RKE-nya. Niatnya mungkin bantu pendidikan ya, tapi ini tindakan yang sangat beresiko. Saya bisa bayangin situasinya sih. Tapi, kenapa ini dianggap pelanggaran serius? Bukannya tujuannya baik buat pembelajaran? Nah, niat baik itu nggak menghapus dampak buruknya. Kalau kita pakai kacamata 3 pilar keamanan informasi, confidentiality, availability, sama integrity, tindakan Ellison ini bermasalah di beberapa pilar. Oke, gimana tuh?
Kerahasiaan jelas dilanggar. Kan ngasih akses ke data pasien lewat akunnya ke orang lain yang saat itu mungkin nggak punya kewenangan langsung. Iya. Yang lebih bahaya lagi, ini mengancam pilar integritas. Allison jadi nggak bisa jamin 100% kalau nggak ada perubahan atau input data yang nggak sah. Yang dilakuin pakai akunnya. Tanggung jawabnya jadi kabur kan? Oh gitu ya. Jadi bukan cuma soal bocorin rahasia, tapi juga soal akuntabilitas dan keutuhan data itu sendiri. Pantesan regulasi kayak HIPAA dan High Tech Act di AS itu ketat banget ya, dendanya bisa besar. Betul. Staf klinis itu kan garda depan, tapi sekaligus titik lemah yang sering jadi target serangan siber, kayak phishing atau sekedar curi pandang atau shoulder surfing itu. Benar banget. Sekarang kita geser dikit ke isu keselamatan pasien dan otonomi profesional. Teknologi kayak CPOE dan CDS kan dirancang buat bantu perawat dan dokter bikin keputusan lebih baik, kurangin kesalahan. Itu kan prinsip beneficence dan non-maleficence. Iya, tujuannya bagus, tapi ada sisi baliknya juga. Salah satu yang cukup sering dibahas dan sumber kita juga menyorotinya adalah alarm fatigue. Kelelahan alarm gitu ya. Gimana tuh alam petik? Monitor pasien, pompa infus pintar, semua ini kan sekarang banyak banget alarmnya. Kalau terlalu sering bunyi, apalagi banyak alarm palsu, perawat bisa jadi kebal. Oh, jadi diabaikan gitu? Iya, respon mereka melambat atau bahkan alarmnya dimatiin. Ini kan ngeri banget kalau sampai alarm kritis terlewat. Jelas melanggar prinsip jangan merugikan. Wah, iya ya. Konsekuensi lain yang lebih subtil tapi nggak kalah penting itu potensi erosi penilaian klinis. Ini nyambung lagi ke peran perawat sebagai knowledge worker tadi. Maksudnya gimana? Kalau terlalu bergantung sama rekomendasi dari sistem pendukung keputusan, ada risiko perawat jadi kurang pakai pemikiran kritisnya sendiri. Mungkin cenderung ikut aja apa kata komputer gitu. Padahal mungkin ada nuansa kondisi pasien yang nggak ketangkep algoritma ya. Nah, itu dia. Nggak dianalisis secara holistik lagi. Sumber kita bahkan nyebutin, sistem yang desainnya buruk atau implementasinya nggak pas sama alur kerja, malah bisa menciptakan jenis kesalahan baru loh. Waduh, jadi alih-alih bantu malah merepotkan atau bahkan bahaya ya? Bisa jadi. Ini tantangan serius buat otonomi dan tanggung jawab profesional perawat. Mereka harus tetap jadi kapten kapal dalam perawatan pasien, bukan sekedar penumpang yang ngikutin arahan sistem. Oke, dan pertarungan etis ini nggak cuma di rumah sakit aja kan? Betul. Waktu Esika menjangkau layanan di komunitas dan kesehatan populasi, tantangannya geser dikit, tapi nggak kalah kompleks. Benar. Analisis ini ngebahas gimana di tatanan komunitas, isu keadilan akses, justice, dan konflik antara privasi individu versus kepentingan kesehatan masyarakat jadi lebih panas gitu ya. Kita lihat contohnya di telehealth dan telenursing. Oke, telehealth manfaatnya nggak diragukan lagi ya. Buka akses perawatan, beneficence buat mereka yang jauh, sulit gerak, atau butuh pemantauan rutin penyakit kronis. Konsultasi virtual, monitor jarak jauh, ini potensinya luar biasa. Tapi masalahnya balik lagi ke digital divide tadi ya. Siapa yang bisa nikmatin ini? Iya, itu dia. Akses internet stabil, perangkat yang memadai, kemampuan pakainya, ini semua kan nggak merata. Seperti yang kita bahas tadi, kelompok lansia, ekonomi lemah, justru seringkali paling sulit akses. Jadi ada resiko terciptanya dua kelas layanan kesehatan gitu ya. Yang premium pakai teknologi, yang dasar enggak. Risiko itu nyata. Ini jelas nabrak prinsip keadilan. Belum lagi tantangan mastiin informed consent yang sesungguhnya lewat layar, pasien beneran paham nggak data apa yang mereka bagi pas konsultasi virtual. Gimana privasi mereka kejaga di rumah pas lagi konsultasi? Itu pertanyaan etis juga. Iya juga ya. Oke, sekarang kita lihat skala yang lebih luas. Informatika kesehatan masyarakat. Tujuannya kan mulia, melindungi dan meningkatkan kesehatan populasi lewat surveillance penyakit, deteksi dini wabah, analisis tren kesehatan. Kayak kisah klasik Dr. John Snow yang metein kolera di London itu ya. Itu contoh awal banget. Betul. Nah, disinilah terjadi benturan paling klasik. Hak privasi individu versus kewajiban melindungi kebaikan bersama atau common good. Jadi gimana kita membenarkan pengumpulan data kesehatan banyak orang, seringkali tanpa persetujuan eksplisit satu persatu demi tujuan kesehatan publik? Sumber kita ngasih perspektif menarik soal justifikasinya nih. Seringkali, argumennya merujuk pada preseden hukum dan etika. Contoh yang sering dikutip itu kasus Tarasov di California. Kasus Tarasov? Itu tentang apa?
Kasus ini jadi penting karena pengadilan mutusin kalau terapis punya kewajiban untuk memperingatkan calon korban kalau pasien mereka ngungkapin niat serius buat nyakitin orang itu. Oh, jadi kewajiban melindungi pihak ketiga bisa ngalahin kerahasiaan pasien ya? Dalam situasi tertentu iya, keputusan Tarasov ini netapin prinsip bahwa kewajiban buat mencegah kerugian non-maleficence bagi publik bisa lebih diutamain daripada kewajiban jaga kerahasiaan pasien individu. Masyarakat. Ngumpulin data buat deteksi dan kendaliin wabah demi lindungi masyarakat luas itu dinilai sebagai tindakan non-maleficence kolektif. Penggunaan data besar, big data, dari berbagai sumber, kayak Health Information Exchange yang gabungin data antar vaskes, atau bahkan data dari media sosial yang disebut crowdsourcing, disebut punya potensi besar ya. Misalnya buat respon cepat pas bencana atau wabah baru, tapi pasti ada tapinya. Tentu. Risiko utamanya kayak disorot sumber, ya soal akurasi data dari sumber nggak terstruktur kayak medsos itu. Terus potensi stigmatisasi kelompok tertentu kalau data agregat ini disalahgunain atau salah interpretasi. Misalnya gimana tuh? Ya misalnya ngaitin penyakit tertentu sama wilayah geografis atau kelompok demografis tertentu secara nggak adil. Jadi, nemuin titik seimbang antara manfaatin data buat kebaikan publik dan melindungi hak serta martabat individu itu tantangan etis yang terus-menerus. Oke. Kita udah lihat berbagai dilema yang kompleks banget ya, baik di level individu pasien, profesional, maupun masyarakat. Rasanya nggak mungkin nih ngandelin intuisi aja buat ambil keputusan di situasi sulit ini. Iya, setuju. Perawat dan profesional kesehatan lainnya butuh semacam peta jalan lah ya. Nah, analisis ini nawarin kerangka 6 langkah buat pengambilan keputusan etis. Bisa dijelasin singkat nggak langkah-langkahnya? Boleh. Ini kerangka yang cukup sistematis ya. Bisa bantu menstrukturkan pemikiran. Pertama, identifikasi dan uraikan dilema. Sadar dulu ada masalah etis. Terus, kumpulin fakta objektif, jangan asumsi. Siapa aja yang terlibat? Pasien, keluarga, tim medis, institusi, mungkin masyarakat. Apa kepentingan mereka? Yang paling penting, rumuskan inti konflik nilainya. Kayak kasus Ellison tadi, konflik antara kerahasiaan pasien versus bantu kolega pendidikan. Oke, langkah pertama, kenali masalahnya. Kedua, kumpulkan informasi relevan. Cari aturan main. Cek kebijakan internal, SOP soal password, privasi, standar profesi, kode etik perawat, dan hukum yang berlaku. UU ITE, UU Kesehatan, peraturan data pribadi. Konteks ini penting. Paham. Langkah kedua, cari aturan. Ketiga, rumuskan argumen etis untuk alternatif tindakan. Jangan kepaku sama satu solusi. Pikirin beberapa kemungkinan tindakan. Nah, buat tiap tindakan, bangun argumen etis pendukungnya. Kenapa tindakan A benar menurut prinsip otonomi? Kenapa tindakan B lebih nunjukin kebajikan kepedulian? Pakai prinsip dan kebajikan tadi sebagai dasar argumen. Sip. Langkah ketiga, cari alternatif dan argumennya. Keempat, investigasi, bandingkan, dan evaluasi argumen. Ini tahap analisis mendalam ya, pikirin konsekuensi jangka pendek dan panjang, positif dan negatif dari setiap alternatif buat semua pihak. Sumbernya nyaranin bikin semacam tabel plus minus biar gampang bandinginnya. Mana argumen yang paling kuat, mana yang paling lemah. Analisis mendalam ya. Langkah keempat, Kelima, pilih dan laksanakan tindakan. Setelah nimbang semua, pilih tindakan yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara etis. Bukan yang paling gampang atau paling populer ya, tapi yang paling kokoh justifikasinya berdasarkan analisis tadi. Siapin alasan yang jelas buat pilihan Anda. Oke, pilih tindakan terbaik. Langkah kelima, Keenam, evaluasi dan refleksikan hasil. Kerjaan belum selesai setelah tindakan diambil. Lihat hasilnya, masalahnya teratasi nggak? Ada dampak tak terduga? Refleksi ini krusial buat belajar. Mungkin dari sini muncul ide perbaikan sistem atau kebijakan biar dilema serupa nggak keulang lagi. langkah keenam, evaluasi dan belajar. Kerangka ini memang kedengarannya sangat membantu ya, untuk mecah masalah kompleks jadi langkah-langkah yang lebih gampang dikelola. Bisa jadi semacam pembelaan diri yang rasional juga kalau keputusan kita dipertanyakan nanti. Tepat sekali. Jadi kalau kita tarik benang merah dari penjelajahan kita hari ini nih, jelas SISIK ini kayak pedang bermata dua ya. Potensinya luar biasa buat majuin perawatan, bikin lebih aman dan efisien. Tapi di sisi lain, tantangan etisnya nyata dan berlapis-lapis. Di rumah sakit,
Gimana jaga benteng privasi di era data yang terus ngalir ini? Gimana mastiin teknologi KCDS itu jadi asisten pintar, bukan malah pengganti pemikiran kritis perawat demi keselamatan pasien? Itu pertarungan sehari-hari banget. Betul. Dan saat kita keluar ke komunitas, pertarungan geser ke arena keadilan akses, gimana caranya biar teknologi nggak malah memperlebar jurang. Serta gimana nyimbangin hak privasi kita sebagai individu dengan kebutuhan kolektif buat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Perawat modern, seperti ditekankan sumber kita, itu jadi sosok hibrida ya. Profesional penuh empati, caring professional, sekaligus pekerja pengetahuan, knowledge worker yang melek teknologi. Keduanya harus jalan seiring, dipandu etika yang kuat. Jadi nggak bisa dipisahkan ya keduanya? Nggak bisa. Pada akhirnya teknologi kan bakal terus lari kencang, AI, wearable sensors, analisis prediktif, macam-macam lah. Kompas moral kita yang akarnya di prinsip otonomi, berbuat baik, tidak merugikan, dan keadilan, plus diperkuat karakter peduli, dapat dipercaya, dan berintegritas, itulah yang bakal jaga agar teknologi tetap jadi alat buat kemanusiaan, bukan sebaliknya. Jaga agar teknologi tetap melayani manusia ya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Mungkin satu pertanyaan penutup nih buat direnungkan. Seiring teknologi makin nyatu sama pengalaman kesehatan kita masing-masing, entah sebagai pasien, keluarga, atau mungkin profesional, apa ya peran aktif yang bisa kita ambil? Peran aktif seperti apa? Ya, gimana kita bisa ikut mastiin data kita dipakai secara etis, dan yang terpenting, gimana kita bisa jaga agar sentuhan manusiawi dalam perawatan justru makin diperkuat oleh teknologi, bukannya malah terkikis. Wah, pertanyaan yang bagus sekali untuk dibawa pulang dan direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.